Mungkin seperti itu. Dan pemirsa, untuk membahas sidang PK kasus tewasnya Vina dan Eki, hari ini kita sudah terhubung dengan ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Pak Fikar. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Ya, Pak Fikar, sudah bisa terdengar suara saya? Oke, sudah. Oke. Pak Fikar, ini kalau melihat dari sejauh ini ya, dan hari ini akan menjadi sidang terakhir dan merupakan keterangan dari saksi fakta Titin Prialianti pada PK. Anda melihat sejauh ini bagaimana jalannya persidangan? Ya, saya kira jalannya persidangan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya, di satu sisi pemohon itu mengusahakan mengajukan alat bukti baru, gitu ya, alat bukti baru, karena ini PK, gitu ya. Di sisi yang lain, jaksa penuntut umum sebenarnya menunggu, gitu, apa yang dimaksudkan dengan alat bukti baru, seperti yang dikatakan tadi oleh seorang jaksa itu ya. Apakah itu memang bukti baru atau bukan, gitu. Nah, itu yang jadi soal itu sebenarnya, ya. Kalau memang itu bukti baru, ya, maka jaksa harus mengcounter, ya, menganalisis apakah memang bukti baru itu relevan dalam perkara ini, ya, bisa diajukan sebagai keadaan baru, ya, yang bisa menyebabkan harus ditinjau kembali ini perkara ini, atau justru umpamanya bukti itu pernah diajukan meskipun di dalam prosesnya bukti ini belum pernah dipertimbangkan umumnya oleh pengadilan. Kan banyak begitu ya. Ada banyak bukti diajukan di peradilan, ya, di pengadilan. Tetapi ada juga beberapa yang tidak dipertimbangkan gitu umpamanya masuk ke dalam putusan. Nah, ini sementara oleh para terdakwa terpidana terutama ya menjadi penasaran gitu. Kok ini ada bukti sebenarnya seharusnya kalau dipertimbangkan saya bisa dinyatakan tidak bersalah umpamanya seperti itu ya. Nah, tapi persoalannya itu tadi ada hukum acara pidana ya yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan novum itu atau keadaan baru itu adalah ya keadaan atau novum yang belum pernah diajukan di peradilan sebelumnya. Nah, itu batasan hukum acaranya seperti itu. Nah, karena itu meskipun ada alat bukti yang belum pernah diperiksa di peradilan atau dipertimbangkan di pengadilan, tetapi pernah diperiksa, gitu ya, maka itu menurut hukum acara pidana tidak termasuk dalam pengertian novum, tidak termasuk dalam pengertian alat bukti baru. Gitu, ya. Meskipun memang tidak dipertimbangkan di dalam putusan, gitu, tidak ada pertimbangan yang mengenai bukti itu. Tetapi di sisi yang lain, umpamanya daftar alat bukti termasuk itu. Ya, termasuk yang jadi. Nah, karena itu bukti seperti itu biasanya tidak dianggap sebagai alat bukti baru. Oke, Pak Fikar. Ya, kemudian ini tadi Bu Titin ini mengatakan bahwa ada keterangan dari penyidik di 2016 yang tidak dimasukkan dalam putusan. Namun ia mencatat dari keterangan yang disampaikan dalam pada penyidik di 2016. Ini apakah Anda melihat ada suatu kejanggalan atau ini merupakan hal yang biasa saja? Nah, itu yang tadi saya maksudkan begitu. Ya. Ada fakta yang diungkapkan oleh penyidik, ya. Produk akhir penyidikan itu adalah berita acara. Berita acara pemeriksaan, itu produk akhirnya, gitu. Nah, berdasarkan berita acara pemeriksaan inilah jaksa merekonstruksi sebuah dakwaan, gitu. Ya, jadi dia baca semua berita acara, kemudian dia membuat dakwaan. Berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan keterangan tersangkanya atau terdakwanya, berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka dakwaannya mengarah pada pasal sekian umpamanya. Nah, itu yang menjadi dasar untuk jaksa merekonstruksi atau mengkonstruksi sebuah dakwaan, gitu ya. Nah, itu yang jadi soal. Nah, karena itu kalau dia disebut itu keterangan penyidik, gitu ya, maka itu sebenarnya including atau termasuk di dalam berita acara itu. Gitu, di dalam berita acara pemeriksaan. Artinya sudah diakomodasi oleh dakwaan. Nah, itu yang saya maksud itu tadi seperti itu, gitu. Nah, karena itu menurut saya ya kita bisa beda pendapat ya.
Menurut saya itu tidak kualifikasi untuk dikatakan sebagai alat bukti baru itu, gitu. Karena pernah ada, gitu, pernah masuk dalam berkas, gitu, berkas perkaranya. Nah, karena itu agak sulit menurut saya, begitu, Mas. Ya, Pak Fikar, ini ada fakta dalam persidangan yang disampaikan pada sidang lalu, yakni dengan menghadirkan ahli kecelakaan lalu lintas, yakni Yuspan Zaluku. Ini mengatakan bahwa penyidikan cukup dilakukan oleh satuan kepolisian di satu wilayah, tidak perlu lebih dari itu kecuali adanya pelimpahan kasus. Dalam hal ini diketahui bahwa pertama kali adanya kecelakaan lalu lintas, kemudian adanya perubahan dari kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan tewasnya Vina dan Eki menjadi pembunuhan berencana. Anda melihat dari pernyataan tersebut, ini penyidikan cukup dilakukan oleh satuan kepolisian di satu wilayah saja. Ini bagaimana dalam KUHAP mengaturnya? Iya, begini. Setiap penegak hukum, dalam hal ini umpamanya kepolisian, itu punya wilayah operasional sendiri-sendiri. Ya, umpamanya polisi Jakarta Barat, dia punya kewenangan menangani seluruh kejadian atau seluruh peristiwa pidana yang ada di Jakarta Barat, gitu. Ya, polisi Jakarta Selatan juga begitu, dan seterusnya, gitu. Nah, karena itu, ketika ada peristiwa yang terjadi, maka berdasarkan KUHAP, pengadilan yang paling berwenang adalah menurut lokus deliktinya, menurut tempat terjadi tindak pidananya, tempat kejadian, gitu. Ya, nah karena itu yang punya yang lebih absah adalah berita acara yang dibuat oleh kepolisian atau penyidik di tempat kejadian, gitu. Ya, karena dia lebih punya kewenangan, gitu. Ketimbang umpamanya ada penyidik lain kemudian punya pendapat lain penyidik lain. Padahal umpamanya dia tidak berkoordinasi dengan penyidik yang pertama umpamanya. Nah, saya kira maksudnya itu, gitu. Jadi tidak bisa umpamanya ujungnya kalau menurut saya itu larinya ke sini. Tidak bisa peristiwa kecelakaan lalu lintas begitu pindah ke polisi yang lain jadi pembunuhan umpamanya seperti itu ya. Nah, itu yang ingin dikatakan oleh ahli sebenarnya itu sebenarnya. Ya. Begitu, Mas. Artinya apabila memang itu terjadi dalam suatu kasus, Anda melihat itu merupakan sebuah kejanggalan, Pak Fikar? Iya, saya kira itu sesuatu yang tidak masuk akal gitu, ya, tidak logik gitu. Karena apa? Ya itu tadi sebenarnya penyidik yang berikutnya itu tidak punya kewenangan dia menyidik. Karena ditemukannya korban umpamanya di wilayah lain, di wilayah hukum lain, kewenangan penyidik yang lain gitu. Tetapi ketika ada penyidik ini masuk, penyidik lain masuk gitu ya. Nah, itu yang jadi soal. Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa penyidik lain kemudian berpendapat lain juga gitu. Ya, padahal penyidik awal yang menemukan tempat kejadiannya sudah menyatakan ini kecelakaan lalu lintas umpamanya. Nah, itu saya kira yang jadi soal itu gitu. Begitu, Mas. Ya, kemudian juga ada keterangan yang disampaikan oleh Titin dalam hal ini sebagai kuasa hukum dan juga nantinya saksi pada persidangan hari ini. Ini mengatakan bahwa ada 3 hari setelah korban tewas, ini Vina dan Eki, ada klaim asuransi jasa raharja yang disampaikan oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana, dan di mana sebagaimana diketahui ini merupakan asuransi korban jiwa dari kecelakaan. Anda melihat ini juga mendukung dari pernyataan bahwa memang ini benar kecelakaan lalu lintas atau seperti apa? Iya, ya asuransi kecelakaan, asuransi jalan lalu lintas sebenarnya diberikan pada semua pengendara yang terjadi kecelakaan di lalu lintas, karena preminya itu dibayar ketika kita memperpanjang STNK umpamanya, itu udah termasuk di dalamnya ada pembayaran asuransi itu sebenarnya. Jadi semua pengendara yang mengalami kecelakaan di jalan raya itu secara hukum dipastikan akan dapat asuransi itu, asuransi kecelakaan. Ya karena memang sudah dibayar gitu. Artinya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan antara pemilik kendaraan dengan asuransi. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada klaim asuransi mengenai kecelakaan, maka menurut saya itu juga memperkuat argumen
bahwa peristiwa itu kecelakaan gitu. Ya, peristiwa itu kecelakaan lalu lintas gitu. Bukannya apa namanya pembunuhan atau penganiayaan atau apapun gitu. Tetapi jelas gitu. Itu menunjukkan bahwa memang itu kecelakaan. Apalagi sampai cair ya. Artinya benar gitu bahwa ada, karena kan gini, begitu diajukan ke asuransi, asuransi itu akan melihat tempat kejadian, melihat korban dan sebagainya, akan diperiksa itu secara seksama, ya. Artinya apa? Artinya ada berita acara itu, ya, ada berita acara bahwa asuransi pun menyaksikan bahwa itu adalah korban kecelakaan. Begitu, Mas. Kalau itu korban pembunuhan, asuransi nggak akan ikut campur. Ya, artinya dia akan bilang, oh ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan umpamanya. Ini penganiayaan. Artinya dalam hal ini juga negara memberikan kepastian hukum bagi pengendara dalam hal ini kecelakaan lalu lintas, begitu Pak Fikar ya? Betul, betul. Jadi semua pengendara itu pasti dapat asuransi, begitu. Oke, ini kemudian di hari ini juga selain mendengarkan keterangan saksi dari Titin Prialianti, pada hari ini juga akan diajukan permohonan PK dari salah satu terpidana dari 7, yakni Sudirman. Dan pada hari ini tadi juga dikatakan bahwa keluarga Sudirman ini mengalami intimidasi dari pihak kepolisian sejak adanya dilakukan penangkapan Saka Peggy Setiawan ini pada bulan Mei kemarin. Anda melihat bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh penyidik ini seperti apa? Saya kira itu tindakan tidak terpuji ya, artinya sampai apalagi sampai melakukan penekanan atau pressure gitu terhadap pihak yang memang ingin memperjuangkan haknya gitu, ya, karena institusi negara dalam hal ini adalah kepolisian sebagai penyidik gitu ya, itu dia tidak bisa aktif, dia sifatnya pasif menunggu, ya, sifatnya menunggu apa yang menjadi tugas dan kewenangannya gitu. Dia tidak boleh tiba-tiba umpamanya cari perkara ke jalanan begini, nggak boleh seperti itu ya, ke jalanan atau kemana dia bikin perkara sengaja supaya ada pekerjaannya gitu. Nah itu malah menjadi lucu dan itu di luar kewenangannya dan menjadi tidak sah kalau itu diketahui. Dia justru menunggu dan melayani. Nah karena itu tugas kepolisian itu ada 3 itu kalau nggak salah menurut undang-undang seperti itu. Ya, yang pertama dia aktif nih menjaga keamanan dan ketertiban, memang dia boleh aktif. Ya artinya menjamin ketentraman warga negara atau masyarakat ya. Di dalam satu komunitas atau di dalam satu wilayah hukum itu menjadi tertib, aman dan tertib gitu. Artinya semua berjalan sesuai dengan aturan. Yang kedua, dia penegak hukum. Ya, penegak hukum itu dia baru bisa melayani kalau ada peristiwa hukum gitu. Artinya ini pasif nih. Ya, polisi sebagai penegak hukum itu pasif. Dia menunggu ya apa yang dilaporkan kepada dia baru dia proses gitu. Bahkan kalau ada tindak pidana yang bersifat delik aduan umpamanya, sementara korbannya tidak mau melapor ya, tidak melapor ke polisi, nggak boleh polisi duluan memproses gitu. Ya kecuali polisi melihat ada penganiayaan di jalanan, itu baru boleh aktif gitu. Aktif dalam pengertian. Ya, yang ketiga, polisi sebagai pelayan masyarakat. Nah, pelayan itu antara lain adalah melayani kita membuat surat izin mengemudi, kemudian dia ikut menjaga ketertiban kalau ada hajatan-hajatan di masyarakat dan sebagainya. Nah itu bagian dari pelayanan dia gitu. Nah jadi 3 fungsi ini sebenarnya juga meskipun di satu sisi ada sifat aktifnya, tetapi aktif kalau ada peristiwanya gitu ya, bukan aktif dalam pengertian itu tadi ya, memaksa orang kemudian ini orang. Nah itu kalau itu sudah di luar kewenangannya. Dan ini menurut saya harus dilaporkan ke atasan atau ke propam bahkan begitu, Mas. Iya, ini kemudian juga keterangan dari kakak Sudirman mengaku bahwa harus diberikan kertas kosong untuk dilakukan penandatanganan. Anda juga melihat hal ini ada yang janggal, Pak Fikar? Ya itu pasti. Ya kalau orang menandatangani kertas kosong itu manipulatif tuh. Ya. Karena kemungkinannya bisa macam-macam. Bisa pengakuan hutang, ya, bisa membenarkan satu
peristiwa kejadian yang dia juga tidak mengetahui, tidak mengerti, tapi dia sudah tanda tangan. Nah ini menurut saya itu manipulasi itu, ya sekalipun itu dilakukan oleh kepolisian, ya sekalipun itu dilakukan oleh petugas negara. Kalau memerintahkan warga negara atau masyarakat menandatangani belangko kosong atau kertas kosong, itu menurut saya jangan diikuti, jangan mau. Ya Anda siapapun gitu ya boleh menolak itu gitu ya, karena tidak jelas apa yang Anda tanda tangani. Nah itu cek kosong istilahnya ya, nanti mau diisi berapapun bisa atau mau diisi apapun bisa. Nah karena itu kemudian menurut saya kalau diketahui ada seperti itu, ini harus ditertibkan ya. Petugas kepolisian yang seperti itu harus ditertibkan, nggak boleh cara kerjanya seperti itu, begitu Mas. Ya, kemudian berarti bisa dikatakan ini apakah ada ketakutan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini, Pak Fikar? Nah itu kan menjadi relatif ya, tapi dengan peristiwa-peristiwa seperti itu menjadi indikasi, ya menjadi indikator bahwa ada sesuatu yang ditutupi sebenarnya. Ya ada sesuatu yang dikhawatirkan diketahui secara sebenarnya oleh masyarakat. Nah itu ada indikasi itu gitu. Tapi ini kan juga analisa saya ya, belum tentu benar juga. Ya. Nah, tapi dengan peristiwa-peristiwa itu, dengan menyuruh orang menandatangani di belangko kosong, kemudian mengancam orang, memaksa orang yang berkaitan dengan peristiwa itu. Nah itu indikasi, ya indikator bahwa ada sesuatu yang ditutupi gitu sebenarnya. Ya bahkan mungkin yang ditutupi itu sebuah kesalahan gitu. Nah itu yang memang seharusnya Kapolri juga ikut campur ini ya kalau memang terjadi seperti itu, begitu Mas. Ya, tentunya kita juga masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung terkait